Silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan nama saya Bidantia. Saya bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Nunung. Dengan Ibu Nunung. Baiklah Bu, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian resiko dan tujuan dari pengkajian resiko Bu ya. Ini pengertian dari pengkajian resiko yaitu upaya pencegahan proaktif sejak awal kehamilan. Nah, setelah itu sama kehamilan sampai menjelang persalinan ini akan dilakukan bersama-sama oleh tenaga kesehatan, bidan di desa dengan ibu hamil, suami, keluarga serta masyarakat. Setelah itu tujuan dari pengkajian resiko ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada semua ibu hamil, janin dan bayi baru lahir sebagai suatu kesatuan. Tetapi perhatian khusus dan intensif diberikan kepada mereka yang mempunyai peluang terjadinya resiko besar Bu ya. Setelah itu sekarang Ibu apakah ada keluhan? Tidak ada ya. Setelah itu apakah ada penyakit menyertai kehamilan seperti anemia, setelah itu ada penyakit gula, PMS atau Ibu pernah terkonfirmasi COVID-19? Tidak ya. Apakah ada komplikasi kehamilan seperti hamil kembar? Ada ya. Setelah itu menanyakan status psikologi hubungan dengan suami baik Bu ya. Apakah kehamilan ini diinginkan? Diinginkan ya. Apakah ada kekhawatiran atau kecemasan tentang kehamilan ini? Tidak ada ya. Setelah itu usia kehamilan yang pertama itu berapa minggu Bu? 20 minggu ya. Jumlah persalin berarti ada pernah keguguran enggak? Pernah keguguran sekali ya. Jarak kehamilan yang lalu dengan kehamilan yang ini berapa lama Bu ya? 1 tahun ya. Selama kehamilan adakah penyulit seperti hipertensi, perdarahan, kehamilan sungsang, kehamilan gemeli atau kematian janin? Tidak ada ya. Setelah itu apakah ada penyakit yang menyertai seperti penyakit ginjal kronis, talasemia, gangguan hati yang lain atau malaria, asma, epilepsis atau tindakan operasi, pengobatan rutin atau transfusi darah, trauma medis? Tidak ada Bu ya. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan klasifikasi resiko kehamilan normal. Tekanan darah ini harus kurang dari 140/90 Ibu ya. Bertambahnya berat badan ini harus sesuai minimal 8 kilo. Jadi selama 1 bulan Ibu diharapkan bisa naik selama 1 kilo atau sesuai dengan IMT Ibu ya. Tidak boleh adanya bengkak pada kaki. DJJ ini normalnya 120 sampai dengan 160 kali per menit Bu ya. Setelah itu gerakan janin ini bisa dirasakan setelah usia kehamilan sekitar 18 sampai dengan 20 minggu hingga sampai melahirkan Bu ya. Setelah itu tidak ada kelainan riwayat obstetri, ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilan. Setelah itu pemeriksaan fisik dan lab dalam batas normal Bu ya. Setelah itu di sini ada klasifikasi resiko kehamilan dengan masalah khusus. Ini yang pertama ada seperti masalah keluarga atau psikososial, ada KADRT atau kebutuhan finansial Bu ya. Setelah itu menentukan klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan yang dibutuhkan rujukan untuk konsultasi atau kerjasama penanganannya. Riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau meiosis mati keguguran lebih dari 3 kali, bayi kurang dari 2.500 gram atau lebih dari 4,5 kilo Bu ya. Ada hipertensi, pembedahan pada organ reproduksi. Kehamilan saat ini kehamilannya ganda Bu ya. Kehamilannya ganda ya. Usia Ibu tadi 30 tahun ya. Untuk golongan darahnya resusnya positif atau negatif Bu ya? Positif ya. Apakah ada hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit gula, malaria, HIV, sifilis, TBC, anemia berat? Tidak ada ya. Ini lilanya 2 kg tiap bulan atau tidak sesuai IMT, TFU tidak sesuai dengan ukuran kehamilan. Setelah itu ada penyakit kelainan, malposisi atau malpresentasi dan gangguan jiwa. Setelah itu kita akan menentukan klasifikasi kehamilan dengan kondisi gawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera seperti jika terjadi perdarahan, preeklamsi, eklamsi, dan itu ada KPD atau ketutupan pecah dini, ada gawat janin atau kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam ibu dan bayinya ya. Setelah itu
menentukan tindak lanjut sesuai dengan kasus. Jika normal, ini pertolongan di tenaga kesehatan seperti bidan bisa Bu ya. Dengan seperti kalau ada masalah dengan kesehatan, Ibu harus konsultasi dan kolaborasi dan rujuk dengan dokter. Setelah itu dengan kegawat daruratan, ini segera rujuk ke fasilitas layanan yang memadai seperti rumah sakit. Baiklah Bu, dari hasil yang saya tanyakan tadi Ibu, ini skornya 2 Bu ya. Jadi Ibu tidak memiliki resiko kehamilan berwarna hijau. Perawatannya Ibu selama kehamilan bisa melakukan perawatan di bidan. Setelah itu tidak perlu dirujuk Bu ya. Setelah itu tempat persalinan Ibu bisa bersalin di rumah bidan atau di Polindes. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada ya. Baiklah Bu, terima kasih. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Telah dilakukan deteksi dini pada Nyonya Nunung pada jam 20.00. Setelah itu terima kasih Bu ya atas